kamu mau ya di penjara gitu, saya bayar kamu sekian gitu. Pengalihan isu atau bukan itu buat saya tidak penting, tetapi bagaimana rasa keadilan masyarakat itu yang kemudian menjadi ukurannya. Ini bukan soal kemampuan Polri kita profesional ya, tapi kemauan itu digerak oleh kepentingan. Itu hanya kekuatan dari luar. Nah, kekuatan politik yang besar dari atas. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Via dan Ari. Aku masih belum terbiasa dengan penyebutan Via dulu sebutkan, nanti Via dan Ari. Sebab habis setelah ini insya Allah episode ini Via tidak hanya bersama dengan Ari, tapi Via bersama narasumber lain. Jadi Via itu host utamanya. Via dan siapa? Ini memang salah sebut aja masalahnya. Biasa. Salam sehat buat kita semua. Iya, salam sehat buat kita semua. Nah, ngomong-ngomong soal sehat apa enggak nih, Mas? Lagi-lagi ada yang membuat jiwa kita, raga kita terusik lagi. Terusik. Nah, kan baru-baru selalu terusik kita ya. Iya, kita nggak pernah damai kayaknya ya. Iya. Tugas manusia itu adalah menyelesaikan masalah. Ya udah deh, itu ya positif. Tapi jangan lihat sebagai masalah, sebagai beban, itu challenge, tantangan. Yang harus kita hadapi. Yang penting berusaha untuk lebih baik sih. Oh iya, harus. Manusia itu harus punya daya transformatif, berubah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, kita sekarang bakal ngomongin tentang hal yang selalu rame di beberapa bulan terakhir nih. Oh iya, rame sekali apa nih? Ini apa kasusnya Vina. Woi. Ini juga tumben kita. Nih, sama Mas Ari, oh iya. Sudah lama kita mau angkat kasus Vina, teman. Sudut pandang mana yang bisa kita lihat untuk secara untuk interest lembaga, soal penegakan hukum, soal demokrasi, soal politik. Tapi menarik untuk kita angkat dari perspektif lain, bukan soal perspektif kriminal pidananya, tapi dari perspektif yang mungkin berbeda dari sisi yang perspektif hukum, penegakan hukum, dari bagaimana demokrasi kita hari ini. Menarik dari kasus Vina ini, kasus Vina Peggy ini mungkin bisa kita lihat potret bagaimana wajah politik, demokrasi, penegakan hukum kita. Mungkin begitu lebih menarik. Iya, sebenarnya karena sudah ada perkembangan kasusnya kan. Nah, kalau kemarin kan masih ngutut itu aja, mau lihat stasiun TV, mau lihat berita online, baca koran, sosial media, semuanya Vina, Peggy, Vina, Eki, Peggy, Vina, kasus Vina luar biasa. Sampai Via, saya itu kemarin liburan sekolah itu liburannya ke Cirebon. Oh, bantu investigasi Mas? Bukan, ini kota yang lagi viral, Cirebon. Oh iya, iya. Kan mana tuh orang Cirebon? Nah, iya, orang Cirebon. Lahir Cirebon. Nah, iya, Mojang Cirebon. Cirebon bukan Mojang ya. Putri Cirebon lah. Gitu. Apa ya namanya Cirebon? Iya, ini lahir Cirebon. Putra asli daerah, lo bisa jadi caleg atau bisa jadi bupati atau kota Cirebon. Putra daerah kalau ini Cirebon viral. Dan kasus Vina ini menarik untuk kita angkat untuk perspektif yang lebih luas. Kan sekarang sesuai dengan yang tadi Mas Ari sebutin juga nih, kita bakal narik kasus Vina itu ke hal yang kaitannya dengan dinamika politik dan demokrasi di Indonesia nih, bagaimana. Nah, ini Mas, terkait perkembangan terakhir nih Mas, kan pada akhirnya Peggy Setiawan yang sebelumnya tuh ditangkap, terlalu dianggap sebagai tersangka. Baru-baru ini kan justru dia dibebaskan gitu ya, statusnya sebagai tersangka. Nah, itu pada akhirnya memicu beberapa tersangka lain yang sebelumnya dipidanakan gitu loh Mas. Jadi mereka ingin mengajukan peninjauan kembali. Ini Peggy kemarin pra peradilan kan menang, akhirnya dibebaskan. Polisi salah prosedur, salah tangkap ini kan tidak salah. Tanpa pelaporan dari ditangkap aja langsung. Iya. Kesalahan polisi kan itu makanya pra peradilan. Proses menjadikan status Peggy sebagai tersangka itu menyalahi prosedur. Ditangkap dulu, baru dicarikan bukti-bukti dan saksi segala macam. Itu yang tidak bersalah. Bukan memang nanti kita melihat lebih jauh kenapa. Tapi kasus Vina ini kan sudah kasus 8 tahun
Dari 2016. Dari 2016, dan menariknya ketika Peggy Setiawan itu menang di pra peradilan dan dibebaskan, itu kan narapidana kasus ini kan sudah 8 tahun lalu. Iya. Itu menuntut haknya karena mereka juga merasa tidak bersalah. Mereka dikorbankan sehingga melakukan PK. Ini menarik. Kasus ini menarik. Pertama, kenapa media setiap hari memberitakan? Itu dibicu film juga nggak sih Mas? Film. Satu, media, tapi media yang memberitakan memang ada peristiwa, ada film dulu. Film dibikin. Udah nonton filmnya belum? Oh, belum. Nanti nonton. Ya, nonton filmnya, tapi menarik. Ada kasus pembunuhan, pemerkosaan, yang sadis lah peristiwa ini, oleh geng motor begitu ya. Kemudian difilmkan, judulnya Vina Sebelum 7 Hari. Ya. Kenapa sebelum 7 hari? Mungkin ada proses visum atau apa segala macam. Vina Sebelum 7 Hari itu nanti menarik untuk kita tonton. Mungkin banyak dulu. Ketika film ini kemudian menjadi viral, dibuka lagi kasusnya, menjadi perhatian publik. Nah, ini menjadi menarik. Bagaimana melihat kasus ini, mengapa ini menjadi perhatian publik, menjadi hot news setiap hari sama hampir 2 bulan terakhir ya. Hampir mau 3 bulan. Iya, 2 bulan itu tiap hari, sampai tadi saya tertarik itu datang ke Cirebon. Nggak datang ke TKP tapi makan empal gentong. Ya sempat saya cari mana tuh lokasinya yang pembunuhan itu, tempat tanah. Ini Pak, ini di Cirebon, kota yang viral itu ya lagi viral karena emang ada apa dengan kasus Vina. Nah, dia bukan ada apa dengan kasus Vina, siapa aktor di balik ini kan? Kasus besar apa? Apakah karena dibuat film? Ataukah kenapa benarnya menarik? Karena kasus besar? Kenapa? Apakah ada aktor besar di baliknya? Nah, jadi persoalan ada apa dan siapa ini menjadi menarik. Ini kan kita kan menyingkap itu seperti apa di baliknya ini. Nah, katanya ada aktor petinggi, petinggi karena ada kasus ini sengaja ditutupi. Tapi kan ini wajah hukum kita secara umum. Ketika penegakan hukum kita itu akhirnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu wajah penegakan hukum kita. Nah, kan kasus Peggy sudah kasus pra peradilan, tidak terbukti, prosedur polisi tidak profesional, tidak kompeten, tidak menyalahi prosedur, dan Peggy dalam proses peradilan tidak bersalah. Lalu tersangka lain narapidana sudah ada putusan ya, hasil sudah menjalani proses hukuman dari peradilan dengan proses pengadilan, sudah menjalani hukuman. Mereka mengaku juga bukan pelakunya. Wah, ini kan menarik kasusnya. Iya, bukan pelakunya, tapi pada akhirnya tetap mereka dipaksa, katanya ada kesaksian, dipaksa mengaku dengan kekerasan oleh aparat polisian untuk kemudian mereka mengakui BAP-nya. Sehingga akhirnya apa? Ini berarti ada yang ditutupi, ada aktor yang ditutupi, kasus ini ditutupi. Nah, kemudian bagaimana kita pelan-pelan menyingkap kasus ini? Tapi kan ini menyingkap kasus ini kan sekarang ada tuntutan untuk membentuk tim investigasi independen untuk menyingkap kasus ini. Tapi tuntutan tim investigasi itu berasal dari ada sekarang publik merasa ternyata keadilan masih ada. Awalnya kan proses pra peradilan itu juga prosesnya kan awalnya kan polisi tidak hadir. Karena ketika kalau proses dari polisi itu sudah masuk kejaksaan dan kemudian di proses kejaksaan udah proses berkas tindakan lengkap dan proses pengadilan, pra peradilan jadi tidak berlaku lagi karena sudah proses peradilan. Nah, makanya sekarang tapi akhirnya kan berkas tidak lengkap dikembalikan ke kejaksaan. Lalu ada proses pra peradilan, berarti prosesnya tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dilanjutkan karena memang bukan saja berkas belum lengkap menurut kejaksaan, tapi memang proses penangkapan dan menjadikan tersangka Peggy tidak tidak memenuhi kaidah menyalahi prosedur dan memang Peggy tidak bersalah. Nah, ini optimisme baru. Oke, kita singkap ya, itu yang kemudian menimbulkan optimisme. Mari disingkap nih kasusnya, diungkap. Ada apa? Siapa di balik? Karena pasti udah ditutupi nih.
Nah, pasti kalau ada sesuatu kan kecurigaan publik semakin besar. Siapa di balik ini? Katanya ada petinggi. Iya. Entah itu kata kabarnya petinggi Polri, ya kabarnya. Itu kalau betul Kapol petinggi Polri itu terlalu ada petinggi lah, petinggi Polri, petinggi kekuasaan, politik, cawe-cawe di situ terkait ya. kekuasaan, berarti kan terkait power, politik, kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu mengendalikan intervensi dalam proses hukum. Cawe-cawe proses hukum. Nah, itu yang menerima. Jadi ada apa? Jadi tim investigasi menjadi menarik untuk ini. Jadi karena ketika setelah proses pra peradilan itu ternyata ya masih ada harapan untuk menghadirkan proses hukum yang fair. Karena selama ini kan hukum dituduh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, tumpul ke atas sih karena ada petinggi. Iya. Ada elit, ada yang kemudian, tapi kan rumor di media sosial, elitnya siapa petingginya? Rumornya banyak kan, petinggi Polri, elit politik, segala macem lah, itu udah banyak beredar lah di media sosial. Tapi memang itu kan harus di-clear-kan. Publik jangan bikin penasaran, maka bentuk tim investigasi. Tapi yang menarik dari kasus ini adalah kita menarik untuk bagaimana wajah satu soal penegakan hukum di negeri ini, yang penegakan hukum yang tadi saya bilang katakan tajam ke bawah, itu kan tumpul ke atas. Kalau ini menyangkut memang seorang petinggi apapun itu, ya tumpul ke atas ditutupi. Tapi tajam ke bawah akhirnya kan mengorbankan rakyat kecil. Peggy itu kan tukang bangunan, bahkan ada tersangka yang bahkan tidak punya motor, anggota geng motor tidak punya motor. Kita lihat kalau di televisi kan, lihat rumahnya Peggy itu emang yang orang kampung, orang kecil. Jadi rakyat kecil, orang miskin, rakyat kecil itu memang tajam ke bawah, akhirnya mereka dikorbankan. Kalau proses pra peradilan paling tidak secara hukum malah memutuskan bahwa Peggy tidak bersalah. Bayangkan, aparat kita, kepolisian kita bertindak sewenang-wenang, abuse of power terhadap rakyat hanya untuk menutupi aktor, pelaku sebenarnya. Kemudian mencari kambing hitam, mempersangkakan orang, ambil aja, betul namanya sama. Lalu direkayasa. Ini kan luar biasa. Ini kan sebuah kekejaman hukum, kejahatan hukum. Tapi ini kan ini kemudian menimbulkan kepercayaan publik bahwa hukum itu akhirnya kok terdapat tajam ke bawah, rakyat kecil. Itu tuh random nggak sih, Mas? Iya, Peggy itu kan tukang bangunan, ibunya juga asisten rumah tangga. Di salah satu pengacara, tim pengacaranya Peggy itu. Berarti hal-hal yang serupa gitu yang terjadi dialami oleh Peggy bisa juga dong ini kan oleh aku atau siapapun bisa mengalami itu. Jadi siapapun bisa semacam peluru nyasar gitu, menembak siapa saja karena bisa ditersangkakan. Profilnya, namanya mirip saja Peggy atau apa. Itu kan kejahatan hukum, kekejaman hukum. Bagaimana orang yang tidak ngerti apa-apa, tidak bersalah kemudian menjadi tersangka. Nah, kejahatan hukum, kemudian rekayasa hukum, kekejaman hukum ini bisa terjadi karena tadi abuse of power. Ya, aparat polisi, oknum polisi yang kemudian ya udah demi melindungi, menutup sosok tertentu apa dan siapa ini, kemudian dicarilah kambing hitam. Kenapa kambing hitam dipersahkan? Padahal kambing enak, kambing warna hitam di samping kambing warna putih. Aku kayaknya kalau makan nggak peduli itu. Padahal kalau kambing hitam tuh sate domba. Kalau bikin sate. Kalau sate kambing, itu kambing hitam. Hampir jarang lihat kambing warna putih. Lama nggak makan sate kambingnya. Jadi ini menarik. Tetapi yang menjadi menarik satu soal penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Satu. Itu secara umum fenomena hukum kita. Ada juga kasus kan banyak kasus yang memang ini mau menjadi potret wajah penegakan hukum kita. Tapi juga kasus Vina dan Peggy ini bisa menjadi potret wajah demokrasi kita. Karena persis kasus ini kan ada berkembang sekali di masyarakat, no viral no justice. Jadi sesuatu harus viral dulu, harus tersebar dulu, harus viral dulu, ya, baru memperoleh keadilan.
no viral, no justice. Ini kan sebuah satir publik. Itu juga belum tentu adil lagi pasti. Iya, itu. Jadi emang harus viral dulu. Ini kan kasus Vina ini kan bukan hanya viral. Itu super viral. Media sosial, media nasional, televisi, hampir tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Iya. Memberitakan ini. Ya kalau sampai kan sekarang apa ya itu apa? Satu tadi kan apa dan siapa ini pasti apa siapa yang ini sesuatu yang besar, Tapi kasus Mas Ari besar. tahu belum? Ya ini kan rumor di publik ada siapa-siapa itu kan banyak sekali, tapi makanya bentuk tim investigasi untuk itu. Tentu Presiden saya pikir Presiden, Menko Polkam, Presiden, Kapolri itu perlu duduk bersama untuk memang secara serius karena ini sesuatu yang serius soal bagaimana menegakkan hukum kita. Citra Polri dipertaruhkan setelah dulu kasus Verdi Sambo. Oh iya, kasus Verdi Ya, Sambo. Verdi Sambo tuh kepolisian turun, tapi kemudian Pak Kapolri Pak Sigit Prabowo ini bisa menaikkan, bisa menjaga kasus ini. Mulai naik lagi. Polri citranya sudah baik. Hari ini citra kepolisian itu turun lagi. Karena soal itu tidak profesional dalam menangani. Nah, ini juga potret soal bagaimana wajah demokrasi kita. Karena bayangkan, kenapa kasus ini bisa viral? Pertama, pasti ada sesuatu ini besar, melibatkan aktor petinggi lah, apapun itulah, nanti butuh posisi. Tapi peran media, Via. Media sangat berperan untuk membesarkan kasus ini dan kemudian menjadi perhatian publik. Walaupun sebenarnya akibatnya no viral, no justice. Kalau nggak diberitakan media jadi viral, tentu tidak menjadi perhatian publik. Boleh jadi tidak ada proses peradilan, boleh jadi semua ya Peggy menjadi tersangka. Itu kan dari 3 DPO hilang 1. Iya. Tiba-tiba Peggy Setiawan yang menjadi ditersangkakan. Yang menariknya itu kan, ini ada banyak kecurigaan, tanda tanya publik soal kasus ini yang memang ada yang ditutupi pasti. Sama. Jadi tadi soal media lagi saya belum ngomong. Jadi soal media ini ini difilmkan. Iya, difilmkan ya. Itu media kan film sebagai media publikasi. Jadi film sebagai media perlawanan rakyat untuk bagaimana kasus ini menjadi perhatian publik. Iya. Jadi film sebagai media, bayangan ini belum dulu ada juga film zaman saya kecil tuh ada film itu Ari Anggara. Nggak tahu itu zaman ada film tuh. Itu Ibu Tiri, jadi kekejaman Ibu Tiri, makanya Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Itu lagu soundtracknya gitu kira-kira. Itu masa aku masih kecil, Bia. Ya ampun. Itu tahun berapa? 80-an kali ya? Jauh banget lagi. 80-an, Bia belum ada. Itu ada film Ari Anggara, itu dibikinkan film. Dibikinkan film Ari Anggara, akhirnya kasusnya itu ya bisa Ibu Tirinya akhirnya disidangkan dan memang divonis bersalah. Karena menyiksa ini kan anak tirinya. Iya. Nah, makanya lagu soalnya Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja, hanya ayahnya, body ayahnya, hartanya, tapi anaknya tuh nggak dicintai, malah disiksa. Akhirnya itu diproses hukum, tapi karena setelah film, udah bukan difilmkan ya, kayaknya itu menarik untuk dia akan jadi film. Jadi sebuah kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Ibu Tiri difilmkan. Ini sekarang ada kasus Vina, kasus pembunuhan, pemerkosaan difilmkan. Baru kemudian kasus ini. Nah, tapi kalau itu kan memang ada kasus kejahatan, kekerasan, pembunuhan yang kemudian difilmkan dan menjadi perhatian publik. Dulu filmnya favorit ya. Dulu saya itu belum cerita Fleabag ya, zaman kecil. Itu di rumahku belum ada video tuh pakai video kaset. Kalau dulu Via ngalamin sudah CD kan? Iya. Video kaset VHS itu, VHS bukan rolling. Kaset kayak kaset itu nontonnya saya di tempatnya saudara, tempatnya temen gitu. Karena TV ku masih hitam putih, belum nggak semua punya video player dulu. Nonton film Ari Anggara. Nah, sekarang kasus Vina. Itu jadi peran media setelah difilmkan, terus media-media lain ikut membahas. Kasus ini dibuka lagi setelah 8 tahun. Karena film Vina sebelum 7 hari. Lalu media mainstream, media nasional, media televisi, media sosial, semua menyuarakan ini. Sehingga
ini apa pengawasan publik, partisipasi publik. Nah, bayangkan jadi tadi terkait penegakan hukum, akhirnya tanpa pengawasan, partisipasi publik, notis publik, akhirnya apa tidak itu hanya bisa terwujud. Inilah wajah demokrasi kita. Jadi dalam sistem demokrasi media itu sangat berperan sentral. Hari ini apa namanya bagaimana kekuatan media. Makanya saya apresiasi kepada Mas Peggy Setiawan itu memang berterima kasih betul apa selain kepada presiden, kepada pejabat, kepada Pak Prabowo, berterima kasih kepada media. Karena media yang memang bisa mengawal kasus ini sehingga apa Peggy Setiawan memperoleh keadilan. Nah, sekarang bagaimana media terus mengawal kasus itu supaya Vina, korban yang sudah almarhum 8 tahun lalu, memperoleh keadilan. Supaya pelakunya betul-betul ditangkap dan diproses, sehingga butuh tim investigasi. Peran media sebagai mengawal suara keadilan, suara keadilan rakyat ini. Itu penting. Kenapa? Media sebagai pilar keempat demokrasi. Nah, ini bayangkan, makanya jangan remehkan ketika demokrasi kita itu mengalami kemunduran, demokrasi kita mengalami setback, demokrasi kita mengalami apa namanya salah arah. Karena di situ apa demokrasi yang sehat, media yang sehat ini betul. Nah, ini juga peran media. Jadi itu perlu. Nah, ketika media itu tidak memberikan kebebasan, nah itu ini kan mengawal sehingga polisi serius. Walaupun pernah tapi polisi pun kemudian tidak serius, tidak profesional. Tapi bagaimana pengadilan serius, proses pra peradilan oleh pengadilan itu kemudian bisa memenuhi ini. Kalau nggak ada pengawasan publik, notis publik, partisipasi publik, ya belum tentu. Ini bisa dibuka lagi karena film tadi kan, Polri sebagai media, media menggugat dari rakyat yang tertindas secara hukum. Suara-suara ketidakadilan, suara-suara represif ini, peran media itu menjadi sangat luar biasa signifikan dalam kasus Vina dan Peggy dalam konteks penguatan hukum, mengawal proses penegakan hukum dan mengawal bagaimana apa namanya suara publik, ya partisipasi publik, pengawasan publik dalam kasus ini. Nah, tadi Mas Ari sempat ngomongin juga kan tentang peran Polri-nya ya Mas. Kan sebenarnya kan Polri punya tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban kan. Tapi kalau misalnya situasinya kayak gini kan justru malah kami masyarakat justru yang harusnya merasa secure malah enggak gitu, justru malah takut. Selain masalah kasus Vina juga Mas, seingatku di Sumatera Barat tuh sempat ada kasus juga nih Mas yang soal anak SMP yang meninggal dan diduga itu polisi yang melakukan tindakan kekerasan akhirnya dia meninggal. Itu satu. Jadi tuh ada rasa ragu untuk mempercayai polisi untuk mengamankan kami lah gitu kita semua. Terus selanjutnya juga soal media kan tadi no viral no justice. Nah, no viral no justice karena terus media kan memang gitu ya sekarang bagus ya, maksudnya membantu publik untuk menyuarakan dan segala macam. Suara keadilan ya. Ada nggak sih Mas potensi bahwa si media-media ini menyoroti kasus Vina tuh memang karena ada tujuan terbesar gitu, yang besar di balik itu gitu. Misalnya untuk menutupi kasus lain yang harusnya disorot gitu kan, seringkali ada yang kayak gitu Mas. Itu sih Mas. Ya apapun ya, awalnya orang ada sebagian pihak yang menuduh bahwa kasus Vina ini pengalihan isu. Itu istilahnya. Sebenarnya pengalihan isu ya. Apapun pengalihan isu boleh jadi awal pengalihan isu apapun itu kan, tuduhan pengalihan isu wajar-wajar saja dalam kondisi seperti itu. Tapi ketika kita lihat bagaimana pengalihan isu atau bukan itu buat saya tidak penting. Tetapi bagaimana rasa keadilan masyarakat itu yang kemudian menjadi ukurannya. Nah, itu rasa keadilan untuk korban. Untuk Vina hari ini almarhum dan Eki Vina dan Eki yang menjadi korban hari ini rasa keadilan belum terpenuhi karena pelaku sebenarnya itu siapa pelakunya itu belum tersingkap. Padahal polisi kita itu polisi yang sangat profesional. Untuk kasus terorisme misalnya itu bisa dengan cepat mengidentifikasi. Nah, itu kenapa ini kasus pencurian, kasus penggelapan, kasus misalnya judi online segala macam, kita kepolisian kita profesional dan sudah melakukan pendekatan scientific investigation crime, scientific crime investigation.
Jadi pendekatan saintifik dan polisi Polri itu sangat profesional kan itu. Tapi persoalan di sini kan ada kalanya polisi profesional dalam banyak hal. Ayo dalam kasus tertentu seperti kasus Vina, kenapa polisi tidak profesional? Berarti kan ada something behind. Makanya apa dan siapa ini menjadi menarik. Oh ya, untuk kasus-kasus besar, kasus ini gampang kok. Kasus pencurian, kasus kehilangan, kasus apapun, kasus CCTV nih, Pia. Iya. Pencurian mau apa nih. Itu polisi dalam hitungan jam tuh bisa menemukan pelakunya. Jadi polisi kita udah profesional. Tetapi kan profesional itu profesional Polri bukan soal kemampuan. Soal kemampuan tidak diragukan. Tapi soal kemauan. Nah, dalam beberapa kasus seperti kasus Vina, kasus di Sumatera Barat tadi, kasus Afif itu, ya. Itu atau kasus juga di Sumatera Utara, ada wartawan yang satu rumah keluarganya dibakar, itu kan bengis sekali tuh. Iya, Itu polisi cepat. Itu kabarnya kemarin pelaku sudah ditangkap, otaknya juga sudah berita media terakhir itu polisi cepat. Karena itu kan scientific crime investigation, cepat, punya kemampuan itu. Jadi ada kalanya polisi profesional bertindak cepat karena tugas polisi kan dari tagline-nya jelas. Melindungi dan mengayomi. Mengayomi dan melayani. Kalau di kayaknya melindungi di slogannya kan melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya. Kalau Pak Kapolri yang sekarang itu kan presisi. Itu slogan kan Kapolri. Tiap Kapolri punya sub tagline, tapi kalau polisi kan ya itu polisi kita profesional, tapi polisi kita profesional dalam banyak hal, tapi ada kalanya tidak profesional. Kenapa? Abuse of power. Hari ini kan soal penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan itu kan bisa terjadi di banyak, dan itu dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian, oknum pejabat negara, tadi kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, wajah hukum kita. Nah, jadi penyalahgunaan kekuasaan ini, ketidakjujuran aparat, nah ini kan abuse of power, ini menjadi penyakit yang menjadikan mengapa di kasus Vina dan Eki itu kasusnya itu bisa 8 tahun belum tersingkap, bahkan tersangkanya yang Peggy Setiawan itu salah tangkap, dan memang dia tidak bersalah. Bisa orang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, udah punya alibi, bisa tersangkap ya. Itu kan kayak orang lagi jalan-jalan tiba-tiba kena peluru nyasar. Ya, itu. Nah, apalagi yang sudah kena terpidana, sudah menjalani hukuman, ternyata juga mereka mengaku kami bukan pelakunya. What? So? Ya, itu kayak serem juga, Mas. Bagaimana bisa? Iya. Polisi kan bukan tidak profesional. Kemampuan polisi kita profesional. Tapi kemauan itu kemudian di drive oleh abuse of power. Nah, ada yang ditutupi, ada pelaku, ada aktor yang ditutupi. Makanya apa kasusnya? Apakah benar katanya sih hanya pembunuhan saja, bukan pemerkosaan, pembunuhan? Filmnya terlalu didramatisasi misalnya. Nah, ini menjadi menarik. Apa sih sebenarnya kasusnya? Siapa Vina dan Eki? Lalu siapa pelakunya? Siapa geng motor? Bayangkan, bahkan yang terpidana itu nggak punya motor. Iya, itu. Kalau kita tahu, lihat sekarang si Peggy Setiawan tuh rumahnya begitu, dia menjawab juga motornya juga motor biasa gitu loh, motor anggota geng motor gitu, maksudnya dia tukang bangunan gitu loh, rakyat kecil. Itulah jadi ini bukan soal kemampuan Polri kita profesional ya, tapi kemauan itu didrive oleh kepentingan. Kepentingan adalah bahwa kemudian itu menyebabkan ada yang dilindungi, ada yang juga ditutupi. Nah, tetapi ketika ini ditutupi, ada yang dilindungi, ya itu hanya kekuatan dari luar. Nah, kekuatan politik yang besar dari atas, ya, kekuatan politik besar dari atas ya, dari presiden, dari Kapolri, dari Jaksa Agung, itu dari kekuatan power. Power itu kekuatan politik yang bisa mempengaruhi massa. Kekuatan kedua, kekuatan media. Hari ini kan kita sulit mengharapkan kekuatan pejabat publik.
Untuk ini kan bukti kasus Vina dan Peggy ini tersingkap ini karena bukan kekuatan dorongan push dari kekuatan pejabat publik, tapi dari kekuatan pilar keempat demokrasi itu media. Nah, itu makanya kekuatan media itu sungguh luar biasa. Nah, media yang kemudian membuka kasus ini, walaupun juga ada pertarungan ini di tingkat elitnya kan, pasti siapa yang dilindungi, siapa yang diaman, ini kan pertarungan kepentingan juga. Tapi media itu menyingkap kemudian kasus ini. Jadi polisi kita profesional ya. Nah, aku jadi ini deh Mas, ngomongin kasus ini Ini bukan soal kemampuan tapi kemauan. Iya. Ini bukan soal bisa nggak bisa, mau apa enggak. Iya, niat apa enggak. Niat apa enggak. Iya. Kalau soal bisa nggak bisa, sangat bisa. Iya. Polisi kita punya kemampuan profesional untuk melakukan turn back crime. Turn back crime itu bisa. Apa ya, Mas? Kalau misalnya di film-film barat ya, Mas, Mas ya. Sering kali ada kasus di mana si oknum polisi ini membayar orang tertentu supaya bersedia menjadi kambing hitam sebuah kasus gitu. Jadi nanti misalnya aku polisinya nih, kamu mau ya di penjara gitu, saya bayar kamu sekian gitu. Terus dianya berterima gitu loh Mas. Jadi tuh seolah-olah kasus yang saat itu sedang diinvestigasi selesai begitu saja gitu, tanpa kita tahu siapa aktor sesungguhnya dan tersangka sesungguhnya gitu. Nah, di Indonesia tuh ada nggak sih Mas potensi kayak gitu? Saya pikir namanya bicara abuse of power itu bisa berlangsung di mana saja. Ya, bahkan di negara yang demokratis sekalipun seperti tadi film-film Hollywood, film-film di negara seperti Amerika segala macam, abuse of power. Ketika persekongkolan kekuatan penegak hukum dengan kekuatan kriminal. Ya, biasanya dengan kartel narkoba, perjudian, karena ada yang namanya judi online, perjudian, kemudian kasus pembunuhan, kasus geng motor segala macam. Ini kan geng motor kasus kecil ya, tapi harusnya bisa diungkap gitu loh. Makanya soal ketidakprofesionalan polis gitu ya, itu tidak hanya berlangsung di Indonesia, di banyak negara juga banyak kasus, kan kasuistik sifatnya. Nah, tetapi untuk kasus di Indonesia itu kan saya coba menyoroti bagaimana sebenarnya soal wajah penegakan hukum kita ini yang tadi yang memang bisa hukum itu bisa diperjualbelikan, hukum itu bisa ditransaksikan. Itu sejak kapan sih Mas kayak gitu Mas? Ya sebenarnya di belahan dunia manapun itu bisa terjadi dari kapan, tapi kan kita bicara intensitas, intensitasnya, dan kemudian bicara konteks. Nah, hari ini kenapa kita menyoroti persoalan Peggy dan Vina dan Peggy dalam perspektif lain, bagaimana kekuatan media sebagai pilar keempat demokrasi dalam menjaga penegakan hukum yang adil, itu signifikan. Itu yang saya lihat, bagaimana sebenarnya peran media di banyak tempat juga banyak jurnalisme investigasi yang kemudian membuka skandal. Bahkan Presiden Amerika itu skandalnya Nixon gitu kan, itu terbuka karena investigasi media. Nah, jadi media memang sangat memang karena dengan jurnalisme investigasi itu bisa membuka skandal yang dilakukan oleh tadi pejabat publik, pejabat hukum, petinggi hukum yang melakukan abuse of power, skandal. Bahkan Presiden Amerika pernah mengalami kasus itu. Lalu terakhir misalnya kalau ketua KPU tidak mau soal persoalan media, tapi hari ini kan dibuka-buka lagi tuh file lama. Jadi media itu apapun juga bermata dua. Dia bisa menjadi kekuatan untuk suara publik, mengawal partisipasi dan kemudian demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, mengawal bagaimana suara
atau rasa keadilan rakyat masyarakat itu terpenuhi. Contohnya di kasus Vina dan Peggy ini. Tapi juga bagaimana media juga mengawal demokrasi kita. Ya kan? Media mengawal bagaimana pemilu kemarin berlangsung. Itu segala bentuk apa namanya indikasi-indikasi kecurangan yang kemudian disebutkan oleh para guru besar, seniman, masyarakat Jadi sipil tersalurkan itu kan juga di cover oleh media. Iya. Jadi media punya peran besar. Jadi untuk mengembalikan, jadi begini Pia, semakin kita demokratis, ya masyarakat kita demokratis, berarti semakin demokrasi substansial itu semakin terwujud. Berarti partisipasi peran masyarakat juga semakin baik, kontrol publik, check and balance semakin baik, berarti peran media juga dijaga, media yang independen objektif. Nah, media independen dan objektif, bukan media yang kemudian berafiliasi dengan kepentingan politik atau media punya partai politik tertentu. Kan sekarang banyak media-media punya bukan hanya afiliasi politik tapi bahkan kepentingan politik dengan partai politik tertentu. Ini kan salah satu problem media kita, tetapi oke lah dalam kasus ini memang bagaimana peran media itu memang menjaga independensinya, objektivitasnya, sehingga bisa menjadi alat kontrol publik, pengawasan publik, mengawal suara publik. Nah, dalam kasus ini kan Vina jelas. Maka sulit membayangkan kasus Peggy Setiawan ini dalam kasus Vina ini bisa terungkap kembali. Apakah pra-peradilannya bisa Peggy Setiawan bisa dibebaskan? Dan sekarang kan masyarakat bersama pengacara masyarakat dan ini menuntut pada presiden, kepada pemerintah ya, untuk supaya membentuk tim independen untuk mencari fakta, tim independen untuk investigasi, untuk menyingkap kasus ini. Pasti kan sekarang publik bertanya. Jadi keraguan publik, tanda tanya publik, ada soal apa dan siapa di balik ini, siapa aktornya, siapa pelakunya, siapa yang melindungi ini. Ya, itu. Karena ini kan pelanggaran ini yang melindungi dan coba menghambat kasus ini, supaya itu juga salah secara pidana kan. Nah, ini kan perlu diungkap supaya menjadi kejelasan publik. Ini pelajaran kita supaya bagaimana profesionalitas penegak hukum kita, polisian, kejaksaan, pengadilan gitu ya. Itu juga pelajaran bersama. Dan ini kan dalam sistem yang demokratis, sehingga peran media dan masyarakat sipil, nah kalau dalam kasus ini kan peran media begitu sentral. Tapi dalam demokrasi kita secara umum, mengawal sistem politik kita, itu adalah sebenarnya peran hari ini, optimisme soal bagaimana mengembalikan demokrasi kita, itu dengan peran media. Media harus memainkan perannya secara signifikan, objektif, relevan dalam menjadi pilar keempat demokrasi, lalu menjaga juga masyarakat sipil untuk mengawal demokrasi. Nah, makanya peran media sangat penting. Cara kita tahu batasannya kalau media ini bisa dipercaya dan enggak tuh gimana ya Mas? Kan tadi Mas Ari juga sempat nyinggung juga kan soal gimana media juga bisa aja terafiliasi dengan tokoh politik tertentu, dan mungkin pengusaha-pengusaha itu ternyata yang pada akhirnya juga berafiliasi dengan politisi tersebut jadinya nggak bisa independen gitu loh Mas. Jadi ada semacam tekanan untuk nggak memberitakan kasus yang seperti apa gitu. Ya, memang ketika perselingkuhan antara penguasa, kemudian penguasa politik, kemudian pengusaha yang pegang finansial, ya, yang pegang uang, dan kemudian media. Itu memang berbahaya, Via. Nah, tapi hari ini kan makanya demokrasi membuka ruang media yang seluas-luasnya. Itu era namanya kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan bersikap, berkumpul. Tidak lagi tidak banyak aturan yang mengekang bagaimana pendirian pers, media. Nah, itu karena demokrasi yang demokrasi yang membuka ruang itu. Walaupun banyak juga akhirnya proses survival survival bukan the fittest, jadi survival untuk memang mencari suatu kebenaran yang objektif. Karena kan pemberitaan pasti tiap media punya framing.
Iya. pemberitaan tertentu. Tentu, dan ini ketika semakin banyak pers yang apa namanya, perusahaan pers, insan pers, media yang makin banyak, itu kan tentu semakin baik, sehingga ada cross check, apa namanya, fungsi cross check, apa namanya, pemberitaan opini di masyarakat. Ini kan ya semua. Nah, akhirnya pertarungan apa namanya, itu apa namanya, narasi di ruang publik. Nah, publik kan melihat. Nah, dalam kasus apa, dalam kasus Vina dan Peggy ini, hampir semua media saya rasa berpihak kepada yang lemah. Karena itu udah seperti arusnya. Dalam kasus yang lain mungkin media terbelah-belah. Kalau bicara misalnya persoalan apa, kontestasi politik, media terbelah-belah. Walaupun mereka independen objektif, tapi apapun ada kepentingan politik di sana. Karena apa, case-nya, panggungnya adalah panggung politik, kontestasi politik. Dalam kasus ini, kasusnya kasus pidana, kasus kriminal, kasus pembunuhan. Ya apa, tetapi kan apapun rakyat dikorbankan. Ada yang tidak bersalah dipersalahkan, ada yang bersalah tapi apa, apa namanya, diamankan, justru lolos dan bebas, bisa udah bebas. Ini yang mereka dikorbankan, tidak bersalah dengan ngerti apa-apa dipersalahkan, mereka yang bersalah justru aman, lolos, tidak apa-apakan, dilindungi dan dijaga. Nah, ini kan juga apa, apa namanya, bagaimana media mengawal kasus ini. Ya mungkin ada kepentingan politik di belakang ini, siapa tokohnya, apalagi itu petinggi politik, petinggi hukum, petinggi Polri, petinggi pejabat, apapun lah, dugaan-dugaan, rumor banyak sekali. Nah itu kan juga pasti ada tali menali kepentingan politik. Tetapi sejauh dalam kasus Vina, apalagi sekarang ada media alternatif yang namanya media sosial. Nah, ya, citizen journalism. Ya, citizen journalism. Hari ini mungkin kalau dulu kan hanya perusahaan-perusahaan pers, media-media mainstream, media-media besar, yang mungkin bisa dikooptasi oleh kepentingan politik. Makanya menarik ketika no viral, no justice. Nah, bicara viral ini kan lebih pada bicara, kalau dulu kan apa yang dibuat media mainstream, baru masyarakat ikut. Hari ini apa yang dibicarakan netizen dan citizen journalism di media sosial, baru diambil, itu menjadi sumber berita untuk media mainstream. Nah, kasus Vina ini adalah sebenarnya apa, interaksi dan kemudian simbiosis antara media mainstream dan kemudian media sosial, dan di dalamnya ada netizen dan juga ada citizen journalism yang kemudian mencoba bersuara. Dan hari ini kan benar, no viral, no justice. Dalam banyak kasus itu harus viral dulu. Nah, bahkan ada beberapa, misalnya tadi saya kasus di media ada supir bajai, ya. Saya itu di hari ini saya baca, supir bajai kehilangan bajai, tidak berani lapor polisi, ya. Karena nggak punya uang. Berarti apa? Dalam pikiran ada dalam benak masyarakat kita, sebagian masyarakat kita, apalagi orang kecil, supir bajai kehilangan bajai, dia lapor polisi dong. Emang harusnya nggak bayar kan? Ya, mesti akhirnya karena kan ada opini, ada benak, ada persepsi kalau lapor polisi itu apa, ada biayanya. Iya lagi. Mas, aku mau bikin surat kehilangan aja. Nggak ya? Itu kan, jadi bahkan ada semacam sindiran, pemeo atau sindiran. Jadi kalau apa, ini ada banyak kalau apa, kehilangan ayam lapor polisi itu sama aja kehilangan kambing. Karena ada biayanya, itu ada semacam, ada persepsi. Artinya apa di masyarakat ini, profesionalitas apa namanya, penegak hukum kita, profesionalitas polisi kita itu kemudian berhadapan dengan abuse of power, oknum-oknum polisi, nah mungkin sistem yang kemudian korup, yang kemudian menjadikan akhirnya rakyat malas mengadu ke polisi karena memang ada, karena biayanya, mesti kan tidak gratis, tidak ada pembiayaan. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya di masyarakat kita itu bukan rahasia umum lagi. Orang takut, seperti supir bajai tadi, takut kalau lapor polisi karena nggak punya uang, kan loh. Nah, ini kan terjadi di banyak masyarakat kita, banyak kehilangan, udah takut lapor karena, atau nggak mau diselesaikan keluargaan saja, karena justru nanti merembet kemana-mana. Nah, ini sebenarnya tantangan untuk bagaimana profesionalitas apa namanya, penegakan lembaga penegak hukum kita, terutama kepolisian, juga kejaksaan, juga pengadilan. Jangan lupa kenapa ada KPK. Karena KPK sebenarnya lembaga ad hoc yang dibentuk karena memang disfungsi lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam urusan pemberantasan dan penegakan hukum kasus korupsi.
Kalau situasi kayak Nah, ini kan kenapa? Kenapa tadi disfungsi. Nah, jadi memang jadi memang kita berharap bahwa sistem demokrasi kita, jadi memang dalam sistem demokrasi yang semakin baik, tentu sistem demokrasi yang sebaik juga kultur demokrasi. Kultur demokrasi kita siap berbeda pendapat, ya. Kita siap dengan urun rembuk, berbeda pendapat, beda pilihan, tapi juga tadi semua itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Orang nggak bisa sendiri karena semua diawasi, saling mengawasi, saling menjaga. Jadi kan dalam politik itu sebenarnya relasi gotong royong yang terjadi. biar Iya, semua saling ini nggak. Kalau itu dalam demokrasi kan bukan persoalan sistem politiknya, tapi pada kultur budaya demokrasi. Nah, kita kan masih jauh daripada, jangankan membangun budaya, demokrasi substansial aja kita masih terengah-engah. Kita masih demokrasi prosedural. aja masih tengah. Politik masih untuk politik, pemilu masih untuk pemilu 5 tahunan. Pemilu kita hanya untuk kekuasaan. Pemilu untuk pemilu saja, politik untuk politik, bukan politik untuk negara. Makanya berpolitik itu bernegara. Nah, itu hukum itu kita demokrasi yang berdasarkan hukum. Nah, makanya itu sistem demokrasi mengandaikan hukum, rule of law. Nah, itu pengatur, bukan rule by law. Bagaimana hukum yang ada diciptakan untuk mengatur ruang publik, kepentingan bersama supaya menjadi kebaikan bersama. Nah, karena kan kita ruang publik kontestasi ini kan harus kita maknai dan kita peran, karena setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, semua sama, dan hak politik juga sama. Nah, makanya dalam kasus Vina dan Egy ini kita belajar bagaimana jangan remehkan dengan pelemahan demokrasi, karena pelemahan demokrasi itu juga akan melemahkan media, melemahkan civil society, masyarakat sipil, akhirnya melemahkan fungsi pengawasan dan kontrol, bukan hanya di ranah kebijakan publik, tapi juga di ranah publik, di ranah penegakan hukum. Nah, ini kasus Vina menjadi contoh. Vina dan Peggy ini bagaimana kekuatan media itu mengontrol, mengawasi, bahkan setiap hari. Nah, walaupun ini pengalihan isu apapun, buat saya itu nggak penting. Tapi faktanya adalah paling tidak ketika ada perbedaan pandangan, satu pihak polisi merasa bahwa Peggy Setiawan tersangka, pihak berikutnya pembela Peggy tidak bersalah. Akhirnya kan persoalannya kan ketika ada dua kebenaran, masa saling polisi merasa benar, timnya pengacaranya Peggy merasa benar. Dua kebenaran nggak mungkin dikontestasikan. Kebenaran itu ya benar satu. Pasti salah satu benar, salah satunya salah. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, gitu kan? Nggak mungkin ada dua kebenaran beradu. Kebenaran itu tunggal. Benar ya benar, salah ya salah. Itu dalam hal kriminal ya, Mas ya? Iya, dalam hal kriminal. Dalam kriminal ketika A merasa benar, B merasa benar, nah nggak bisa ketika kebenaran itu dibenturkan, pasti ada salah satu yang salah dua pasti benar, salah satu salah. Ini kan bagaimana mencari proses salah dan benar, proses peradilan. Ini proses pra-peradilan, berarti proses bagaimana penangkapannya, bagaimana. Nah, sekarang kan yang sudah tersangka, yang sudah narapidana menjalani hukuman juga melakukan peninjauan kembali. Nah, ini juga media akan terus mengawal. Tapi juga ada tim investigasi independen untuk mengawal kasus ini supaya membuka. Ini butuh pelajaran publik. Kita dan media, jadi media yang sehat, media yang independen, objektif, ya, dan juga tadi media sosial ya dalam konteks umum itu juga hanya mungkin tercipta dengan demokrasi yang sehat, demokrasi yang on the track. Nah, sehari ini kan media juga tidak bisa, media mainstream itu juga ada bersaing, berkontestasi dengan media sosial. Jadi semua saling ini kan. Dulu kan hanya media mainstream. Ya, ada media sosial, ada citizen journalism, ada netizen. Suara orang bisa bersuara dengan masing-masingnya. Ini bentuk demokrasi ke depan adalah demokrasi yang sebenarnya semakin berwajah. Setiap warga negara itu punya peran sentral
Saya sebagai citizen, saya juga sebagai influencer, saya sebagai speaker, saya sebagai ya punya peran-peran untuk menjaga bagaimana urusan publik itu tetap, karena jalan yang rusak diviralkan, halnya ini banyak kasus-kasus pidana itu ketika diviralkan baru, makanya jangan sampailah terjadi di Republik ini no viral no justice. Kita nanti lama-lama ganti SOP lah, melaporkan viral dulu media jangan sampai. Tapi saya mau satu sisi peran media sentral, pada sisi lain juga itu sebagai refleksi. Jadi saya bukan mengatakan harus viral dulu, harus ada media dulu. Tapi kan ada ribuan kasus ini, nggak mungkin semua diangkat oleh media gitu loh. Dan nggak masuk akal juga harus viral dulu baru mendapat keadilan. Kan ada berapa kasus viral itu kan seperti algoritmanya juga kan algoritmanya kan nggak mungkin. Padahal keadilan itu bisa berlangsung on the spot banyak tempat. Orang menuntut keadilan. Orang menuntut keadilan nggak mungkin satu sisi kita bicara media itu signifikan, pada sisi lain bagaimana penegakan hukum kita itu juga semakin ke depan kepolisian kita profesional, oknum-oknum yang tidak profesional itu yang menjadi bagian untuk bagaimana itu dievaluasi, dikoreksi ke depan. Bagaimana sistem pemolisian kita, itu ada transformasi. Sistem penegakan hukum kita ada transformasi, ada perbaikan, ada perubahan, ada perjalanan, ada transformasi. Dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Itu yang paling penting. Tapi Mas Ari melihat ini pesimis apa optimis Mas melihat situasi ini? Penegakan hukum dan demokrasinya gitu. Ya, saya harus mengatakan bahwa ada semacam optimisme baru ketika kemarin banyak, bisa ya. Semacam itu ada euforia. Itu kan bagaimana Peggy itu begitu euforia. Keluarga Peggy Setiawan itu ibunya sampai ini itu unbelievable. Jadi semacam ada ekspresi dari keluarga, dari unbelievable. Artinya apa? Memang itu seperti berhasil menerobos sebuah tembok tebal atau sebuah pertarungan yang melawan sebuah raksasa. Ya, itu ada semacam kemenangan yang dirasakan, unbelievable. Itu artinya apa? Karena tembok tadi, wajah penegakan hukum kita yang tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian tadi abuse of power dari kewenangan polisian, pelakuan oknum, itu menjadi wajah keseharian penegakan hukum kita. Makanya itulah kemudian secara umum kalau kita tarik pada wajah situasi negara kita secara umum adalah demokrasi kita itu menjadi sakit hari ini ketika penegakan hukum itu lemah. Yang terjadi bukan rule of law, tapi rule by law. Jadi hukum itu yang kemudian mengatur, mengendalikan untuk hukum yang kemudian diinstrumentasi oleh kekuasaan. Kekuasaan apapun. Ini kan kekuasaan proses penetapan tersangka diinstrumentasi untuk mempersalahkan, menangkap orang yang namanya Peggy Setiawan. Nah, itu kan rule by law. Jadi bagaimana hukum digunakan, disalahgunakan, dikondisikan, diinstrumentasi untuk ditangkap dulu aja, baru dicarikan alat bukti dan saksi dan segala macam. Nah, ini kan menjalani prosedur. Akhirnya menjadi tidak profesional. Dicari celah-celah hukumnya. Dan itu kasusnya kan banyak sekali dalam banyak kasus. Ya, ini kan menjadi wajah seram. Jadi kalau pengadilan di dunia itu kan itu semua bisa dimanipulasi, diputarbalikan, yang salah bisa benar, yang benar atau salah, ya. Jangan sampai ada Peggy yang lain. Jangan sampai ada Peggy yang lain. Tapi saya lebih jangan sampai Peggy yang lain kecuali Peggy Melati Sukma. Peggy Melati Sukma itu artis, nanti via cari aja Peggy Melati Sukma. Itu penutup
diskusi kita. Kita age gap Ya, 20 tahun. iya, nih, semoga Mas tidak ada Jompa. Peggy yang lain kecuali Peggy Peggy Melati Melati Sukma. Sukma. Karena kalau di layar kaca, Peggy Melati Sukma enak dipandang. Nah. Oke, Via, teman-teman semua, itu penutup untuk diskusi kita supaya kita tidak tegang dan kita tetap sehat dan waras dalam situasi gonjang-ganjing seperti ini. Kita tetap harus berpikir waras. Nah, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam Indonesia.